Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Mr. Teddy Mariadi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita memasuki bab baru, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari salah satu sifat Nabi Muhammad, yaitu sifat amanah. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa arti daripada amanah? Ayo. Nah, kalau belum tahu, simak video Mister sampai dengan selesai ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengetahui sifat amanah dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa atau peserta didik diharapkan dapat memahami bagaimana cara mengimplementasikan sifat amanah berdasarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita berbicara atau membahas lebih jauh, Mister ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Pernahkah kalian ketika berada di rumah diberikan janji ya, atau orang tua kalian memberikan kalian perintah untuk jangan main keluar atau jangan mengganggu listrik, misalnya seperti itu, jangan menghidupkan peralatan listrik sembarangan karena orang tua kalian sedang pergi, atau ketika kalian sedang bermain di sekitar rumah ya bersama teman-teman di rumah, orang tua kalian bilang jangan jangan bermain lari-lari atau jangan berkelahi, kemudian jangan berkata-kata kasar. Nah, pernah nggak? Pasti pernah ya. Lalu selama pembelajaran online ini pastinya guru-guru kalian pernah ya, bukan hanya Mister saja, pasti pernah memberikan semacam tugas ya, baik itu melalui Google Form ataupun tugas tulis ya yang harus dikumpulkan ke sekolah ataupun di foto, ataupun tugas praktik ya seperti PJOK. Nah, itu semua yang diberikan oleh diperintahkan oleh orang tua, dilarang oleh orang tua, diberikan oleh guru, itu adalah amanah. Nah, amanah ini akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari akhir nanti. Bagaimana, apakah kita ini menjadi orang yang amanah atau tidak? Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang amanah ya, kita harus mengetahui atau mempelajari dari suri tauladan ya. Siapa itu suri tauladan? Suri tauladan itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala perilaku kita itu haruslah bercerminkan bagaimana perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke. Nah, sekarang buka bukunya halaman 121 ya. Kalian bisa lihat halaman 121 itu ada semacam cerita ya yang menggambarkan tentang
sifat-sifat amanah, sifat kemudian jujur ya, kemudian pemurah, pengasih dan penyayang. Nah, kita akan membahas satu dulu tentang amanah. Sekarang anak-anak silakan buka halaman 122. Di situ ada kutipan ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Mister bacakan ya. Kalian simak bacaan Mister, lalu kalian ulangi secara mandiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, shadaqallahul azim. Bagaimana artinya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu ya, bagi kita semua, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bagi orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi segala macam tingkah laku kita seharusnya kita melihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Suri tauladan di sini maksudnya adalah contoh. Nah ya, jadi kalau misalnya ditanya apa itu suri tauladan itu adalah contoh ya, contoh yang baik. Oke, kita masuki pokok pembahasan kita, yaitu amanah. Amanah secara bahasa artinya dapat dipercaya ya, dapat dipercaya dari segala macam hal, seperti yang Mister tadi mengajak kalian untuk mengingat kembali ya, apakah kalian pernah dilarang oleh orang tua kalian jangan main listrik di rumah, jangan jajan sembarangan, jangan berkelahi, jangan lari-lari di luar, lalu guru kalian memberikan kalian tugas ya, memberikan kalian ujian di rumah, itu semua adalah amanah. Kalau kita menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang dapat dipercaya, pastinya kita akan menjaga amanah itu. Wah, ini orang tua saya melarang saya untuk bermain lari-lari, memusuhi kawan, berkelahi, jajan sembarangan, bermain listrik, maka saya tidak boleh melakukannya. Lalu guru saya memberikan saya tugas untuk dikerjakan di rumah. Setelah pembelajaran saya langsung mengerjakan tugasnya, tidak perlu sampai ditagih-tagih oleh gurunya. Akhirnya tugasnya semakin menumpuk dan susah untuk dikerjakan kembali ya. Nah, bagaimana sih Mister kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW ketika tentang sifat amanah ini ya? Yang pertama, ketika masa anak-anak. Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang anak yang sangat-sangat amanah. Beliau tidak pernah berkelahi dengan teman sebayanya. Beliau tidak pernah memusuhi teman-temannya, dan beliau juga selalu mengingat apa kata orang tua atau walinya ya, karena Nabi Muhammad ketika anak-anak sudah menjadi yatim piatu dan beliau ikut bersama pamannya. Lalu ada suatu kisah, yaitu kisah ketika Nabi Muhammad sudah beranjak remaja ya. Remaja itu sekitar umur 15 sampai 20 itu remaja ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah beranjak remaja, beliau itu diamanahkan untuk menjadi penggembala kambing ya. Penggembala kambing itu ya jagain kambing orang. Jadi orang-orang suku Quraisy ya, orang-orang kampungnya itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini orangnya kalau bekerja tekun, selalu sungguh-sungguh, sehingga orang percaya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun orang yang amanah. Maka setiap beliau dijadikan
penggembala kambing atau dititipkan kambing, tidak pernah ada kambing-kambing yang hilang. Oke, kemudian contoh lainnya tadi anak-anak sudah, kemudian masa remaja sudah. Selanjutnya ketika beliau mulai beranjak dewasa, itu sekitar umur 20-an ya, mungkin 15-an ke atas atau umur 20-an, beliau pada saat itu diberikan amanah ya untuk dapat memikirkan bagaimana cara agar Hajar Aswad itu bisa dikembalikan ke posisi semula. Sedangkan setiap kepala suku dari Bani Quraisy ini ingin memindahkan Hajar Aswad itu sendiri karena mereka beranggapan bahwa orang yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula itu adalah orang yang mulia. Lalu karena hal itu mereka berselisih paham. Banyak yang mengatakan aku saja yang pindahkan, sehingga barang itu atau Hajar Aswad itu tidak dipindah-pindahkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat amanahnya, dengan kecerdasannya, kemudian beliau membentangkan sorbannya, lalu setiap kepala suku berhak memegang setiap sisi daripada sorban itu. Lalu Nabi Muhammad memindahkan batu Hajar Aswad ke tengah-tengah sorban, dan para kepala suku semuanya menggenggam pinggiran sorban lalu meletakkan batu Hajar Aswad kembali ke sisi Ka'bah. Dengan begitu semua orang merasa senang karena semua orang merasa adil dengan adanya keputusan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, ya, di ujung pembelajaran kita Mister ingin mengingatkan kembali, kita sebagai anak muslim ya, sebagai pribadi yang muslim, haruslah kita mencontoh setiap perilaku dari suri tauladan kita. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada suri tauladan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Nah, anak-anak, Mister memberikan tugas kepada kalian ya. Mister berikan 2 tugas. Yang pertama adalah mencatat ya, menyalin kutipan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang ada di halaman 122. Kalian tulis Arabnya, lalu terjemahannya di dalam buku catatan agama Islam. Di foto yang presisi, yang lurus, yang jelas, kirim ke Mr. Teddy. Tugas keduanya adalah halaman 127, itu ada amaliyah ya, kotak amaliyah ini. Oke, kotak amaliyah. Di situ nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan. Lalu untuk nomor 1 yang dikerjakan adalah bagian A-nya saja. Oke? Nah, ceritakanlah kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan bahasamu sendiri. Bagian A yaitu sifat amanah. Nah, ceritakanlah seperti yang Mister ceritakan tadi ya. Nah, nomor 1 itu dibuat video dalam durasi 1-3 menit ya. Boleh paling panjang itu 5 menit, jangan kelamaan. Kemudian yang nomor 2 itu langsung checklist saja di sini ya, anak-anak ya. Silakan checklist saja di sini, setuju dan tidak setujunya, foto lalu kirim ke Mr. Teddy. Baiklah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mister ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa, jangan sampai terlewat setiap video yang Mister upload ke YouTube, karena setiap video mungkin ada tugas-tugasnya. Dan Mister tunggu kumpulan tugas dari kalian, baik itu setoran video ya, yang tadi Mister sampaikan, ataupun foto, tulisan ayat, dan lembar checklistnya. Mister akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.